Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk membahas mimpinya Kakak nomor 24 yang di tanggal 19 Februari tahun 2019 yang berjudul Aku Tidak Berdusta Atas Mimpi-Mimpiku. Masya Allah, dari Masya judulnya Allah, aja ya. di sini menunjukkan Mm-mm. bahwa Kakak itu jujur dan sama sekali tidak merekayasa ini semua mimpi-mimpi Insya itu Allah. memang murni dari Allah ya Kak ya, Mm. bukan Kakak membuat-buatnya. Karena tentu saja kita sangat takut kepada api Allah. neraka, Mm. betul, takut pada Allah. Baik, silahkan Kak diceritakan adegannya, awalnya itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mimpi itu tiba-tiba memang saya langsung melihat di hadapan saya seperti di sebuah lapangan umum. Di situ banyak berkerumun orang di situ. Mm-mm. Tapi di situ ada sungai di samping eh, lapangan yang penuh dengan banyak orang itu. Ada sungai ya, Malahan di lapangan itu ada seperti panggung juga di situ. Masya Iya, Allah. itu yang saya lihat. Cuman saya Itu enggak yang catat, hanya saya catat yang singkat aja di situ. Mm-mm. Nah, di saat kerumunan itu saya melihat Mm-mm. mereka di situ mengerumuni para banyak pemimpi-pemimpi di situ yang Mm-mm. mengaku mereka bermimpi gitu. Mm-mm. Orang-orang itu mengaku bermimpi, dan bukan semuanya, tapi banyak di situ orang yang penasaran gitu. Tapi di situ kebanyakan orang-orang ini mencari mana yang pemimpi yang sebenarnya di situ. Masya Mereka Allah. ada yang bilang pendusta atau apa. Saya juga ikut di sana. Saya Ikut ikut juga ngapain di sana. Kakak? Ikut nonton? Saya kan tiba-tiba sudah ada di Oh, betul sana betul gitu. betul. Semua orang kan ada di Iya sana iya gitu iya 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 berkerumun. iya. Ada yang bermimpi, ada yang mencari pemimpi, kebenaran Oh, mimpi. Pokoknya campur 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 baur di jadi situ. satu. Pokoknya yang kaitannya di situ tentang mimpi dah Ada pokoknya di yang situ. mengaku Dan bermimpi. banyak yang mendustakan mimpi juga. Hmm. Di situ orang di situ ada yang memang benar bermimpi didustakan, tapi kadang dia benar bermimpi tapi tidak benar mimpinya. Kadang eh, beku juga dia di situ. Kadang dia buat-buat mimpinya, dia beku di situ. Oh, Nah, berbohong. mereka juga tahu di situ saya bermimpi, pemimpi juga di situ. Saya Mm-mm. bermimpi di situ, dan saya ditahukan nama saya di situ tuh. Saya Mm-mm. dicari, dikejar. Akhirnya suara itu mengarahkan saya sebelum mereka menuju ke arah saya. Kan Mm-mm. saya ada di situ. Iya. Sebelum mereka mau Sebentar menyerbu ke sebentar sebentar. Hmm. Tapi adegannya sebelum Kakak lari, yang Kakak tulis itu lupa Kakak ceritakan lolos. Dia jatuh semuanya orang-orang itu Iya, membeku ya. saya lihat sendiri mereka membeku seperti apa? Orang yang apa? Dingin gitu, kayak membeku kena es batu itu. Banyak orang-orang yang jatuh itu Banyak gitu, tapi maksudnya lebih banyak sih yang yang orang nonton. bukan banyak anunya, lebih banyak orang yang mencari kebenaran itu di sana yang saya lihat. Pemimpinya banyak, tapi saya enggak tahu sih jumlahnya ada berapa di Mm-mm. sana di situ. Fokus Nah, kepada iya, saya fokus, iya. yang jatuh itu Iya. mereka dalam Dia keadaan kayak apa? Misalnya Heeh. kayak Covid kemarin itu kan. Oh iya, Banyak yang ambruk-ambruk jatuh membeku gitu. dingin, Iya, membeku, itu membeku. membeku, tapi mereka Iya, posisi masih hidup, masih hidup. Nah, tapi yang itu yang jatuh yang membeku itu yang mereka mengaku bermimpi, Mm-mm. tapi mereka sebenarnya berdusta Oh, gitu. Dia langsung kena kena seperti kena azab seperti gitu, iya, ya, seperti itu. perumpamaannya. Membeku, ya perumpamaan di situ. Mm-mm. Tapi saya belum paham maksudnya, tapi saya hanya menceritakan jalan Iya, cerita yang iya. saya lihat aja di sini. Nah, terus, Nah, akhirnya pas saya merasa di situ sudah condong mereka mengetahui keberadaan saya di situ. Mm-mm. Oh, ini dia kayak gitu kan. Saya Mm-mm. termasuk di situ. Saya dicari juga di situ. Mm-mm. Dan suara itu datang tiba-tiba mengarahkan saya cepat gitu. Bukan Mm. saya diajak menghindari misalnya pengecut atau apa, bukan. Untuk keselamatan diri saya, jangan misalnya berdebat atau apa di situ kan gitu, Mm-mm. ndak ada gunanya lah gitu. Mm. Lebih baik saya Mm-mm. di seperti untuk menyelamatkan diri saya di sana dari mereka itu, karena mereka kan hanya manusia lah gitu Mm-mm. kan. Jadi yang saya perlukan itu adalah
pertolongan Allah lah di sini. Mhm. Akhirnya Allah suara itu Mhm. menyuruh saya untuk cepat lari gitu, menyelam ke sungai di situ, suruh saya menyelam ke sungai, kan Mhm. ada sungai di situ. Mhm. Lari dikejar saya ini, sudah Mhm. dikejar saya, langsung saya ikutin suara itu yang menyuruh saya untuk pergi menyelam. Saya Mhm. terjun di sungai itu, saya menyelam. Mhm. Terus saya menyelam ini. Mhm. Saya muncul sebentar untuk napas, saya masuk terus nyelam gitu sampai tiba-tiba saya sudah Mhm. merasa di situ di hilir, dan Mhm. hilir di sini yang saya rasakan itu adalah Malaysia. Mmm. Nah, Terus? saat saya menepi di Mhm. pinggir sungai itu, Mhm. ternyata di situ saya sudah ditunggu oleh beberapa orang, dan satu orang di antaranya itu saya mengenalnya di situ. Mhm. Dan orang ini tidak asing bagi saya, dia seorang seorang wanita Yang kemudian jadi yang saya sahabat sangat, kita. iya, Masya Allah, yang saya sangat mengenal dia dengan penuh kasih sayang. Dia cepat saya disambut, dan saya di situ cepat saya dibawa naik ke mobil. Mhm. Langsung saya dievakuasi lah di situ, Dibawa. Masya Allah. Terus akhirnya beliau menelpon seorang dokter di situ, seorang dokter muda datang memeriksa saya, yang saya juga rasakan dokter ini dokter dari luar negeri juga gitu. Iya. Nah, sampai dokter itu datang, dia memeriksa saya, memeriksa apakah saya juga membeku seperti orang-orang yang di sana itu, yang Mhm. di apa, Hulu itu Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, tapi di situ badan saya dirasakan hangat di situ kan. Iya, iya. Kaki saya di situ Diperiksa. yang diperiksa di situ. Oh, ini apa, alhamdulillah saya di situ diperiksa dalam keadaan sehat, Mhm. keadaan saya hangat di situ, peredaran darah saya lancar, Mhm. udah gitu aja. Habis adegan yang Iya, itu Kakak terbangun. iya, Jadi adegan yang mhm, terakhir dalam mimpi itu yang Kakak ingat yang itu di ending-nya di situ saya apa, dalam diperiksa ada hasilnya saya mhm. sehat gitu. Mhm. Baik. Peredaran saya lancar gitu, Mhm. Dan Kakak normal. mengatakan sebelum Kakak terbangun itu Kakak bilang, alhamdulillah Iya, ada orang-orang yang mempercayai iya. Kakak bahwa Kakak tidak Iya, berbohong gitu. Ada iya, rasa di ada situ. rasa di situ tentang yang kaitannya tadi tentang mimpi gitu, Mmm. tentang mimpi bagaimana di sana kan dituduh pendusta atau apa, sedangkan mereka sendirilah yang telah berdusta. Tapi ini dalam koridor umum, dusta seperti di dalam Al-Qur'an itu yang mengingkari, itu Oh artinya ya, dusta, bukan, mengingkari ya. heeh, iya itu juga artinya. Baiklah. Itu yang Alhamdulillah saya jadi itu rasakan. adegannya dalam mimpi itu rasanya gimana, Kak? Tegang? Sangat tegang, dan di endingnya itu melegakan. Di situ rasa Alhamdulillah. syukur kepada Allah, gimana Allah melindungi saya dari kejaran orang-orang itu. Mereka mengejar sebenarnya ingin, Mencari tahu kebenaran itu. sebenarnya Iya, bagus sih, cuman iya, Kakak di situ menyelam bukan berarti untuk menyelamatkan diri dari mereka, tetapi menyibukkan diri iya, Kakak dalam menimba ilmu agama iya. kan Yang lagi. iya, setelah saya banyak belajar kembali ke SA, Mhm. Masya Allah, alhamdulillah, makna mimpi itu yang Mhm. saya rasakan, Mhm. saya menyelam itu artinya saya menyelami Al-Qur'an, di situ belajar ke Al-Qur'an gitu. Iya Itu betul. yang saya Jadi mimpi itu hanya ambil pengantar hikmahnya ya. untuk, bagaimana kita semakin Iya, senang sehingga kita iya, asyik, menikmati sekali iya, ya menyelami benar. makna-makna Al-Qur'an. Iya, Masya Allah. Jadi satu persatu kita akan, bahas kode-kode ini, Kak, ya. insyaallah. Jadi insya Allah jadi itu perumpamaannya yang pertama tadi saya Mhm, simpulkan, Kakak, berkerumun di sebuah tempat, mhm, yang luas gitu mhm, kan, di situ dan di tempat itu rame orang, iya, ada orang-orang yang apa, eee, mencari kebenaran, mhm, tapi fokus, tema dalam mimpi ini rasanya seputar tentang mimpi ya, iya, bener ndak ini dia adalah pemimpi, bener ndak ini ya. Di antara itu banyak juga orang yang memimpi mimpi yang benar, ada iya, juga mimpi mungkin yang kan macam ada 3 jenis mimpi ya, mhm, apakah mimpi itu dari syaiton, apakah mimpi itu karena apa, apa ya, dari keinginannya gitu kan, iya, atas dasar keinginannya iya, gitu, nggak tidur lah. Nah, apakah itu mimpi yang benar yang mhm, merupakan petunjuk? Tapi ada juga orang-orang yang
berbohong, Iya. yaitu mengatakan saya bermimpi seperti ini, padahal dia tidak bermimpi. Iya. Ada juga orang yang jelas-jelas orang itu mimpinya mimpi yang benar, tetapi dia Didustakan. mendustakan tanpa alasan yang benar, seperti Iya. itu. Dia tidak mau membuka hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran. Iya. Padahal untuk kita mendustakan sesuatu harus kita cek dulu, ada yang sesat enggak dalam mimpi-mimpi ini? Iya. Kalau ada yang sesat, ya tentunya kan kita pertanyakan lagi, oh ini pasti salah gitu. Tapi kalau dia sejalan, mengapa Dengan harus dia Al-Quran. dipersalahkan gitu kan? Sejalan dengan Al-Quran. Baik, dan kemudian Kakak di sini sedangkan mereka di antara orang-orang yang berbohong dan juga yang mendustakan kebenaran itu, kebenaran mimpi itu, Kakak lihat mereka dalam diumpamakan seperti membeku, seperti itu, membeku. Nah, membeku di sini adalah simbol. Apa simbolnya? Jadi kalau kita kembali kepada mimpi-mimpi yang lain ya Kak ya, kita alhamdulillah sudah dikasih kode jawabannya, yaitu darah yang lancar itu adalah simbol dari istiqomah dalam menjalankan, dalam belajar ilmu agama, menjalankan ilmu agama dengan istiqomah. Jadi diumpamakan bagaikan kehidupan, yaitu kehidupan kita kalau nggak aliran darah kita lancar ya kita nggak hidup. Kalau darah itu tidak berjalan dalam tubuh kita, ya nggak bisa bernafas gitu kan, karena kan darah itu kan mengangkut oksigen. Artinya tapi diumpamain orang itu darahnya beku tetapi masih hidup, tapi dalam keadaan yang tersiksa, seperti itu. Yaitu adalah orang-orang itu diumpamakan, umpama adalah orang-orang yang tidak istiqomah. Itu saja gitu kan. Lalu kemudian Kakak disuruh untuk menghindari perdebatan. Karena kalau yang namanya kita berdebat, habis kita punya waktu dan apa juga faedahnya. Nah, Kakak lebih sudah sibukkan saja dirimu dengan menyelami ilmu pengetahuan dan menjalankannya dengan ikhlas, seperti itu. Tidak usah terlalu dipikirkan perdebatan itu nanti seperti apa. Nah, biarlah Allah sebaik-baiknya menjadi hakim di situ. Nah, jadi tapi satu hal penting yang kita ingin sampaikan di sini bahwa kita tidak memaksakan orang mempercayai mimpi-mimpi ini karena kita sangat menghargai orang yang sangat berhati-hati untuk mempercayai sesuatu. Harus hati-hati, itu bagian dari ketakwaan. Tapi menuduh sedangkan bukti sudah jelas di hadapan mereka itu akan salah. Tetapi kehati-hatian mereka, misalnya seperti ini, seperti saya contohnya, enggak usah jauh-jauh. Pada saat kita pertama kali bertemu, saya tidak langsung percaya. Kenapa? Kalau saya percaya berarti saya taklid buta. Saya nggak mau. Karena saya harus berhati-hati sekali. Saya perhatikan seperti apa kesehariannya Kakak, bagaimana Kakak di kampungnya Kakak, bagaimana pendapat orang tentang Kakak itu kehidupannya seperti apa. Lalu ketika saya bertemu dengan Kakak, saya mendapati mimpi itu sudah lebih daripada 100 mimpi, hampir mendekati 140 sekitar itu. Kemudian saya mempelajarinya. Setelah saya pelajari, saya tanya sama Kakak, alhamdulillah walaupun saya bukan pakar agama, insya Allah tetapi di situ tidak ada yang menyimpang dari apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Selain mimpi-mimpi itu hanya memotivasi bagaimana kita agar takut kepada Allah, semangat belajar Al-Quran, seperti itu. Nah, jadi di sini perlu untuk berhati-hati gitu. Jadi bagi orang yang mungkin hanya mendengar sekilas, oh ini bermimpi 1000 lalu tidak percaya, saya rasa itu sangat wajar. Kita tidak bisa menyalahkan orang karena mereka sangat berhati-hati. Dan tentu saja sebelum mereka mengetahui lalu mereka misalnya seperti ini, saya menjadi orang lain, saya dikatakan ada tuh orang itu telah bermimpi 1000, hati-hati, siapa tahu dia dari jin itu belum tentu dia ini, siapa tahu dia mengada-ada, misalnya dia seperti itu. Apakah dia salah? Tidak. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah, dia takut misalnya, ya Allah jangan-jangan ini, karena kan di era sekarang banyak sekali pembohong-pembohong yang bermunculan. Itu kalau dia tidak mempelajari. Tapi ketika dia sudah membaca, bertabayun, mempelajari semuanya, lalu dia tidak menemukan apa yang bertentangan dengan agama, bahkan menyemangati orang, lalu dia tetap mendustakannya tanpa alasan yang benar dan berdalih Allah tidak mungkin memberikan mimpi kepada kamu. Astagfirullahaladzim. Siapakah kita yang menentukan Allah
hanya boleh memberikan mimpi kepada siapa? Siapa kita? Mm-mm. Kita bukan siapa-siapa. Terserah Allah. Karena harus kakak ingat, kakak diberikan mimpi lebih dari 1000 tidak menjadikan kakak itu lebih istimewa daripada orang lain. Ada orang sama-sama beriman sama kakak, sama juga menjalankan sholat 5 waktu. Mereka tidak melakukan kesyirikan, tapi mereka luar biasa yang namanya hal yang lain. Mungkin mereka membantu fakir miskin, mereka mau mendirikan membantu pondok-pondok pesantren, banyak hal yang dia lakukan. Lalu istimewa mana dia dengan kakak? Dia nggak dikasih 1000 mimpi, bahkan mungkin kadang-kadang mimpi istimewa dia. Iya. Karena di dalam mimpi-mimpi kakak yang lain, kita sudah dijelaskan bahwa kakak tidak memiliki keistimewaan di atas orang lain. Posisi kakak Benar. itu sama seperti orang lain, bahkan jutaan orang lain lebih baik Iya. daripada kakak, kendati mereka tidak diberikan mimpi. Ini yang harus diketahui oleh orang-orang agar jangan sampai mereka menyangka bahwa kakak itu ingin dipandang istimewa. Nggak ada. Jadi di sini itu kita akan sampaikan di sini bahwa sama sekali ini kakak diberikan mimpi bukan menunjukkan kakak itu istimewa, tetapi haknya Allah untuk memberikan mimpi kepada siapa yang Siapapun dia yang dia kehendaki. kehendaki. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita sengaja menjelaskan ini agar muslim itu tidak salah kaprah, umat tidak salah kaprah, dan kita sangat menghormati sikap mereka yang berhati-hati. Justru harus kalian berhati-hati, jangan langsung telan dan percaya sebelum kalian menyimaknya, mempelajarinya. Andai kata saya nggak berani percaya dulu lah kayak gini-gini karena takut kepada Allah, silakan. Karena di hati mereka kehati-hatian, dan kita juga sangat menghargai itu, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kalau orang yang berdusta kemudian saya bermimpi padahal dia tidak bermimpi, itulah dia. Jadi artinya bukan berarti kapan mereka menjadi beku kita lihat jatuh seperti orang kena COVID, bukan. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak istiqomah, hatinya beku dan mereka tidak istiqomah, berarti dalam mengakui yang namanya hadis mimpi yang benar, seperti itu ya. Jadi kita tidak seperti di sini, kalau kamu tidak percaya mimpi saya kafir, astagfirullahaladzim. Justru tolong jangan asal percaya, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama, harus. Bahkan kita sangat menghargai. Perkara mereka percaya atau tidak percaya mimpi ini tidak masalah. Yang penting, ayo apa yang kita bisa lakukan agar umat ini atau generasi ini benar-benar mempersiapkan diri mereka, segera taubatan nasuha, segera semangat belajar Al-Quran, segera mempersiapkan diri, karena insya Allah kedatangan Imam Mahdi itu kan tanda-tandanya sudah dekat. Jadi mari kita semua berpartisipasi di sini dengan apa yang kita bisa, dengan cara ngambil ilmu dari para ulama yang lurus, yang bertauhid. Nah itu nggak usah, memang nggak usah dari mimpi. Mimpi ini kan hanya salah satu upaya kita dalam memotivasi, itu aja. Dan mimpi ini adalah mimpi yang benar, dan kita tidak akan berani mengada-ngada, kakak tidak akan berani namanya berbohong, gitu ya. Jadi itu ininya sengaja dijelaskan seperti ini agar tidak disangka bahwa seolah ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mempercayai mimpi-mimpi Siti Rohana. Tidak sama sekali ya. Silahkan berhati-hati. Jadi seperti itu. Baik itu. Kemudian yang kedua, air sungai yang jernih itu adalah simbol pengetahuan. Selami kayak gitu kan, belajar sama para ulama. Bukankah kita di bagian pertama video kita betul-betul sudah menyiapkan ya, misalnya kalau misalnya mimpi ini tentang mengingatkan tentang surat Al-Kahfi, kita berikan yang namanya, biasanya sih mufasir di sini Ustadz Firanda, karena beliau yang memang dari Madinah ya. Jadi bukan kita yang namanya memilih-milih di sini ulama ini Masya Allah, tapi memang ilmu itu kan nanti akan kembali lagi ke asalnya, yaitu dari Mekah sama Madinah, gitu kan. Jadi memang seperti itu. Nah, jadi kita ngambil dari memang yang benar-benar mengatakan sesuatu, ini dalilnya, ini hadisnya, ini hadis. Jadi tenang, kita punya hati itu tenang jadinya, karena apa-apa itu dasarnya ada. Itu ya. Nah, makanya itu. Jadi di sini mari kita belajar kepada mereka, karena kita pun di sini sedang belajar juga.
Nah, jadi itu menyelami ilmu ya, dan ilmu Kakak ke Al-Quran. hulu dan Kakak Iya, merasa kemudian di situ ada apa namanya? Di situ adalah sahabat kita di situ ya. Nah, di situ seorang wanita itu yang menjadi sahabat kita dan itu Kakak rasakan itu berada di Malaysia. Malaysia. Apa hikmahnya di sini? Masya Allah, di Malaysia itu luar biasa yang namanya Muslim di sana. Iya, Luar biasa sekali. Bayangkan mereka itu apa ya? Sebagian itu masih menerapkan syariat Islam juga ya, iya, kayak gitu. Luar biasa benar. sekali. Jadi di sini adalah isyarat agar kita mencintai mereka, bukan kita mencintai itu bukan maaf batas nasionalisme. Kita mencintai muslim di seluruh tempat dan kita rela Iya, berkorban untuk mereka. Nah, dan di sini lepas dari batas-batas nasionalisme, iya, walaupun dia di negara yang berbeda tapi rasa cinta dan kasih sayang iya, karena ini adalah saudara yang seiman dan satu iya, perjuangan dan dia iya, menolong iya. seperti itu. Dan di sini adalah dia hanya perumpamaan dari Perumahan. negeri Malaysia itu Iya, sendiri. Kakak ingat tidak betapa luar biasanya Malaysia menyelamatkan Dr. Zakir Zakir Naik? Naik, Masya Allah. Saya sangat mengagumi bagaimana Malaysia itu berani melindungi beliau, dokter. di mana beliau diancam untuk dibunuh. Dan di sini adalah Kakak rasakan itu dokter itu dari luar negeri juga. Iya, Dan benar. menurut saya, dalam analisa saya, salah satu hikmahnya itu adalah mengisyaratkan bahwa betapa luar biasanya Malaysia, betapa kita Masya penting Allah. untuk menjalin persaudaraan dan kasih sayang dengan mereka. Nah, dan di sini bagaimana kita ditunjukkan bahwa ansor atau pertolongan Malaysia terhadap Dr. Zakir Naik. Zakir Naik. Nah, pada saat itu kakak ditolong. Kenapa yang dipegang itu kaki? Kaki itu kan apa bahasa Arabnya qadam ya itu ya. Jadi Iya, jadi kaki itu adalah yang simbol yang melakukan perbuatan, yang perbuatan. melakukan sesuatu, perbuatan gitu. Nah, jadi kakak disimbolkan dokter itu memegang kaki dan terasa hangat gitu. Iya, Artinya di sini dokter itu kan perumpamaan orang yang pintar dan cerdas. Dia tidak akan menghukumi sesuatu, menyimpulkan sesuatu sebelum dia mempelajari dengan sungguh-sungguh. Ketika dia sudah mempelajari, observasi mimpi-mimpi ini secara sungguh-sungguh, di mana letak kesalahannya. Kalau seandainya lebih dari 1000, apa mungkin dia bagaimana kalau saya mengecek atau observasi dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia menemukan bahwa alhamdulillah ini tidak dibuat-buat, ini benar. Ya seperti itu. Jadi mimpi-mimpi ini tidak dibikin-bikin iya, seperti itu. Nah, jadi itu juga Kakak juga di situ diumpamakan sehat, artinya Kakak istiqomah dalam tetap membawa mimpi ini kepada belajar. Kakak pun belajar. belajar, tetap motivasi belajar gitu. Istiqomahnya Iya, di situ. Selain daripada dokter ini sendiri menunjukkan bahwa isyarat bagi Malaysia. Baik itu ya. Jadi iya, itu simbol-simbolnya sekarang seperti biasa. Jadi kira-kira hal yang membuat kita semangat untuk belajar Al-Qur'an sekarang spesifiknya di tema tentang apa? Apa adegan-adegan yang mengingatkan kita kepada sirah nabawiyah, bagaimana sejarah Nabi Muhammad pada saat itu atau ayat-ayat tentang apa gitu kan? Nah, iya. dan teringat di sini bahwa salah satu ada 2 ayat ya di surat Ali Imran, yaitu tentang Allah yang Maha membolak-balikan hati. Hati. Ya, jadi itu ya. Jadi di situ adalah kita minta istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak gitu hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Saya Iya, juga nggak gitu terlalu hafal kelanjutannya. Intinya jangan pokoknya intinya kita minta biar hati kita tetap dijaga gitu sama Allah, iya, agar tetap hati kita dijaga, agar tetap istiqomah di sini. Jadi iya, kita tetap benar-benar kita pahami ayat itu dan kita selalu berdoa kepada Allah agar hati kita ditetapkan di dalam ketakwaan dan tetap istiqomah sampai ajal menjemput kita. Bukannya Rasulullah ada kan sebuah hadis kan di mana doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah itu ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati. Jadi iya, beliau bahkan meminta agar hati beliau itu Nabi Muhammad loh, apalagi iya. kita. Apalagi Nabi kita. Muhammad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja Iya,
selalu benar. meminta agar diberikan istiqomah, Iya, apalagi kita kayak iya gitu. benar itu. Jadi manfaat Ya terpenting Allah. dari mimpi ini adalah mungkin mendapatkan hidayah itu jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Iya, Nah, untuk menjadikan kita istiqomah itu nggak mudah. Ya, tentu saja diawali dengan memohon kepada Allah, tetapin hati hamba. Nah, pahami surat Ali Imran secara keseluruhan, iya. khususnya ayat yang memohon kepada Allah agar kita diberikan rasa istiqomah, dan Iya, juga pahami hadis itu juga bahwa iya, dibaca juga, sering dibaca. iya. Itu ya, jadi arahan mimpi ini yang mengajak kita untuk Istiqomah. ya untuk memahami lebih memahami Al-Qur'an dari Iya, spesifik iya, temanya sesuai dengan benar. tematik dalam mimpi ini. Dan yang kedua, seperti pertanyaan untuk kita, bertanya tentang ada nggak kira-kira yang berkaitan dengan penolong, suatu tempat yang pindah dari tempat lain kemudian dia ditolong, yaitu kisah bagaimana Rasulullah dan Bagaimana para Rasulullah sahabat dan para sahabat berhijrah hijrah, dan di ke situ kota Yathrib ya orang yang dari berhijrah Madinah. disebut sebagai muhajirin, Muhajirin, orang-orang yang menolong disebut kaum Ansor. Ansor. Di sini memang nggak ada hubungannya kakak itu sebagai muhajirin dan orang-orang Malaysia itu sebagai Ansor di sini. Iya, Tetapi setidaknya tematik ini membuat kita, mari kita tinggalkan mimpi ini, kita buka sirah Nabi. Ada iya, buku Syekh Mubarak Furi ya, jadi itu bagus sekali direkomendasi dan kita sudah punya. Jadi kita baca lagi, kita hayati sekali bagaimana kisah hijrahnya beliau dengan para sahabat dan bagaimana kasih sayang orang Ansor, iya. sahabat di sana, bagaimana menerima dan menolong mereka Hmm. bukan karena batasan nasionalisme, Iya, tetapi karena kasih sayang sayang. karena seiman dan Iya, sama-sama bertauhid dan iya, sama-sama hidup mati karena Allah Subhanahu iya. wa taala. Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Jadi itu ya Kak. Ya, ada Kakak yang ingin tambahkan lagi? Cukup mungkin. Ya, cukup? Iya, Baiklah, dengan begitu kita sudahi ya. Jadi kita banyak dapat manfaat dari mimpi-mimpi insyaallah. ini. Amin. Insya Ya Allah rabbal mungkin kita alamin. setelah ini kita bahas podcast yang berikutnya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.